Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelum menginjak kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Isnaya Jamilah Akilah dari cabang Cibiu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang telah saya dapatkan, yang insya Allah akan diberi tema memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Berbicara tentang dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru. Lalu makna dari istilah usaha seseorang atau sekelompok orang mengajak kepada jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an tentang kewajiban kita berdakwah sesama muslim. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksud dari ayat ini, wal takum minkum ummatun, hendaklah diwajibkan seluruh umat, seluruh hambanya Allah, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada hal-hal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, lalu menjauhi atau melarang semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang telah melakukan tiga hal ini, mereka akan termasuk orang-orang yang beruntung. Berbicara tentang memperluas dakwah kemanusiaan. Lalu bagaimana cara Rasulullah berdakwah pada zaman dahulu? Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati wal jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbik. Wahai Muhammad, ajaklah umatmu kepada sabil, jalan rabbik, sabil, jalan Tuhanmu, jalan yang benar, bil hikmah, dengan baik, dengan tegas, dengan bijaksana, wal mau'izah, kemudian berilah pengajaran dengan sebaik-baik pengajaran, wajadilhum billati hiya ahsan, lalu perangilah atau debatlah dengan orang-orang yang menolak ajaranmu dengan billati, dengan cara yang baik. Bahkan memperdebat dengan orang-orang yang menolak ajaran Nabi pun harus dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa saja yang tersesat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa saja yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berbicara tentang memperluas dakwah di Islam. Bagaimana para ulama zaman dahulu, para tokoh ulama zaman dahulu menyebarkan syariat Islam di Indonesia? Mereka memakai beberapa strategi. Di sini saya akan menerangkan 5 strategi. Yang pertama, strategi perdagangan. Indonesia termasuk jalur internasional. Para tokoh muslim, para ulama muslim dari Jazirah Arab, Persia, India berdatangan ke Indonesia untuk berdagang. Sambil berdagang, sambil berniaga, sambil menyebarkan syariat agama Islam.
yang pada saat itu pribumi Indonesia itu masih menganut agama Buddha dan Hindu. Lalu setelah perdagangan, yang kedua itu strategi perkawinan, pernikahan. Dengan dari berbagai negara, orang yang berdagang ke Indonesia, ada yang kembali lagi ke negaranya, ada pula yang menetap. Kemudian menikah dengan pribumi Indonesia, lalu melahirkan para ulama-ulama dari tokoh muslim tersebut gitu ya. Yang ketiga, melalui tingkatan sosial. Cara yang lebih ampuh pada zaman dulu. Lalu para tokoh ulama itu memberi pengajaran dulu kepada kepada orang-orang yang tingkatannya tinggi, agar yang tingkatannya rendah mengikuti apa yang mereka anut, yang mereka jadikan contoh sebagai pemimpin. Yang ketiga, tingkatan sosial ini sangat ampuh sekali. Lalu yang keempat itu strategi yang keempat, yaitu strategi pendidikan. Termasuklah organisasi Muhammadiyah banyak sekali mendirikan sekolah-sekolah dari PAUD sampai universitas. Itu ladang dakwah di organisasi ini. Bahkan para ulama zaman dahulu pun mereka setelah banyaknya orang yang menganut agama Islam, mereka mendirikan pondok pesantren untuk tempat mencari ilmu, menggali ilmu Islam, untuk mencetak generasi-generasi ulama di masa depan. Yang terakhir itu strategi kebudayaan dan kesenian. Dengan banyaknya budaya Indonesia, maka para ulama berdakwah itu melalui kesenian. Contohnya seni wayang. Seni wayang, mereka menampilkan kesenian wayang lalu menyelipkan syariat-syariat Islam di dalamnya. Yang masya Allah banget gitu. Ini sangat ampuh banget gitu. Bahkan orang-orang yang menonton pun tertarik gitu dengan ajaran yang dibawakan lewat seni wayang gitu, ya. Itu 5 strategi para tokoh ulama zaman dahulu untuk menyebarkan syariat Islam di negara kita. Lalu bagaimana kita pada zaman sekarang? Justru zaman sekarang itu lebih mudah sekali kita berdakwah. Kita berdakwah melalui digital, melalui sosial media kita. Itu bahkan kita memposting di sini, bahkan orang luar negeri pun mampu membaca apa yang kita posting. Maka dari itu lebih mudah sekali. Gunakan sosial media kita itu dengan sebaik-baiknya gitu. Gunakan untuk ladang berdakwah. Masya Allah banget. Masya Allah banget dengan zaman sekarang, dengan mudahnya kita mampu berdakwah lewat sosial media sosial. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.